Nah itu, saat itu juga ada teman saya ganteng, lucu, terus ceweknya banyak gitu. Gitu ya? Jadi dia bilang, Juk, ada 3 hal yang bisa membuat lu punya teman banyak. Yang satu kaya, yang satu ganteng, yang satu lucu. Lu harus pilih nih. Kalau gua kan 3-tiganya ada. Kata Gitu ya? teman saya tuh dulu gitu. Nah, ganteng kan sudah pasti tidak, Juk. Iya. Kaya, ya enggak. Nah, ini Juk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Jajang Jahroni Channel. Sore ini saya mengundang alumni UIN, komika, alias stand up comedy, ya. Namanya Jupri komika. Namanya Muhammad Al-Jufri. Iya, Muhammad Al-Jufri. Muhammad Al-Jufri, alumni UIN tahun Tahun 2020. Fakultas Adab dan Humaniora. Jurusan apa? Sastra Inggris. Oh, sastra Inggris. Saya dosen adab saya. Jurusan SPI. Oh. Kayaknya saya nggak pernah ketemu dah. Iya, Hah? jarang ketemu. IP ya? No. SPI. Oh, SPI sejarah. Iya. SPI sejarah. Iya, jarang ketemu. Nggak pernah ketemu saya. Saya mahasiswa yang pernah saya ajar biasanya saya ingat. Ente kayaknya nggak pernah. Beda. Iya. Kalau Bapak ini ngajar kelas? Wah, di SPI macam-macam lah, semester berapa, kadang semester 7, yang kemarin semester 7, kadang semester 5, kadang semester berapa aja. Matkulnya juga kadang ilmu sosial, teori-teori ilmu sosial gitu. Kalau sastra Inggris kadang-kadang. Oh iya. Kadang-kadang. Jadi home base saya di SPI. Oke, Juk. Makasih nih udah datang ya. Iya, karena dekat aja juga. Iya. Saya dapat nama kamu nih dari dosen bahasa Inggris juga. Namanya Pak Yusuf. Ini Pak, ada komika nih Pak, keren gitu. Siapa? Jupri. Nah, anak UIN jadi komika ini kan luar biasa, Juk. Iya. Ya kan? Namanya komika ya. Komika. Stand up comedy itu ya? Stand up comedy orangnya komika. Komika ya? Bukan komedian. Bukan komedian ya? Bukan komedian. Komedian tuh menyeluruh. Komika tuh bisa dibilang komedian, bisa dibilang komika. Kalau komedian kan memang berkomedi aja. Kayak Sule dan lain-lain. Itu komedian. Menyeluruh. Stand up juga masuknya komedian, tapi orang yang menggeluti dunia stand up namanya komika. Jadi komika itu dia berdiri terus ngomong ya? Monolog ya? Iya, monolog. Tapi kadang-kadang berdua bisa juga kan? Bisa juga, tapi seringkali kan stand up sendiri. Oke. Ngasih opininya. Wah, lumayan kenceng ya bunyi. Gitu. Iya. Stand up comedy. Stand up comedy ya. Kalau kata Bang Panji itu stand up itu berdiri di atas opini. Oke. Stand in your opini. Jadi biasanya komika ini komedi dengan apa yang ada isi kepalanya aja. Kan gitu. Beda sama orang yang komedi bertiga. Kalau komedi bertiga kan ada yang keset, yang tanya, ada yang ngelawak gitu-gitu. Oke. Nah dia konsepnya sendiri. Biasa. Sendiri ya. Dan kekuatannya sama ngomong itu ya. Gimana caranya agar orang tuh benar-benar ngikutin semua cerita kita, sampai dimana mereka tuh bisa ketawa dari apa yang kita bangun gitu. Makanya di stand up tuh ada setup punchline. Ada setup sama punchline. Punchline. Oke. Apa itu? Setup itu membangun cerita, ya, membangun asumsi ke penonton. Biar penonton tuh benar-benar nyimak. Cerita apa sih? Nah, punchline itu cerita yang dipatahkan gitu. Punchline. Nonjok ya.
nonjok, punchline. tonjokan. Ya, ya. Kayak misalkan dulu materiku nih di UIN yang sering saya pakai. Jujur saya anak UIN, banyak pendidikan Islam yang masuk ke saya, jadi saya jadi pribadi yang baik, juga religius. Makanya sekarang saya cuma suka sama cewek pakai kerudungan doang. Kerudungan doang tapi nggak pakai apa-apa. Nah, maksudnya kerudungan doang tapi nggak pakai rumbai-rumbai, nggak pakai peniti gitu. Itu namanya punchline. Punchline. Oke. Gitu. Jadi kita bikin cerita, ya kan? Orang kan begini semua kan? Ngikut cerita kita baru. Kemudian kita itu tadi ya, cuman pakai kerudung gitu kan? Itikat, pokoknya itikat gimana caranya agar si setup ini, cerita ini nih harus bisa menutupi cerita kedua atau punchline-nya atau jokes-nya. Makanya stand up comedy itu biasa dibilang orang yang sering memberi kejutan gitu. Kayak misalkan saya sering jalan di Jalan Pamulang nih, kadang suka diancem karena banyak tulisan awas lubang. Gitu. Awas lubang. Gitu. Awas lubang, maksudnya kenapa saya diancam? Kan ceritanya kan awas lubang kan, cuman tulisannya lubang. Lubang, awas. Jadi pas saya jalan, awas lubang. Iya maaf. Awas lubang. Gitu, stand up comedy. Tapi ngomong-ngomong, kalau mau tampil bikin cerita dulu apa gimana? Iya, nulis dulu. Harus ya. Dan mungkin banyak orang nggak tahu di luar sana tuh, di luar komunitas, bahwa stand up comedy itu adalah penampilan yang nggak boleh make punya orang, copyright gitu. Misalkan kayak penyanyi boleh lah cover lagu siapapun. Kalau stand up comedy nggak boleh. Nggak boleh dan nggak boleh bawain materi orang. Nggak boleh materi orang. Kayak misalkan ceramah. Ya. Ceramah kan kerap kali aku dengar, oh ini di Ustadz ini pernah dibawain sama Ustadz ini, pernah dibawain sama Ustadz ini. Nah kalau di stand up, itu dicecer tuh. Bahkan sampai dikucilkan kalau ketahuan gitu ya? Bawa materi orang. Iya, iya. Jadi itu Gitu. Bikin cerita sendiri. Dan kita harus pastikan bahwa cerita kita itu bikin orang ketawa kan gitu. Ya kan? Tapi paling enak yang bikin orang ketawa tuh paling enak adalah ketika kita nanamin asumsi yang beredar saat ini gitu. Yang lagi misalkan lagi ngomongin, ya pokoknya yang lagi ngomongin deket-deket inilah paling gampang. Ngomongin deket-deket ini apa? Apa namanya, kayak misalkan orang yang fenomenal, Yonglek gitu-gitu. Yang orang-orang tahu. Apa Yonglek? Yonglek itu nggak tahu Bapak. Yonglek itu manusia. Iya. Yang lagi viral gitu. Yonglek. Bahasa apa itu? Rapper. Astagfirullahaladzim. Oh, nama orang. Nama orang. Oh, penyanyi orang namanya Yonglek. Ya pokoknya yang lagi in lah, yang gitu lagi in diomongin itu udah paling enak gitu. Kayak misalkan ya perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Jufri. Saya pengen ganti namanya Sopan biar bebas dari hukuman gitu. Karena kan sekarang zamannya artis-artis yang sopan bebas hukuman gitu-gitu. Oke. Ya pokoknya gitu deh. Ya. Waduh, sorry nih, nggak masuk nih. Masuk nih. Begitu. Sopan bebas hukuman. Ada artis yang sopan terus bebas hukuman gitu ya? Nah baru saya bikin jokesnya begitu. Banyak, kita kan beda generasi, Jok. Jadi maksudnya saya juga suka nonton stand up comedy ya. Ada beberapa joke yang saya nggak paham, Jok. Betul. Nah terus saya minta jelasin sama anak saya. Anak saya suka stand up comedy. Oh gini maksudnya gitu. Jadi betul. Bisa jadi nggak nyambung gitu kan. Ini kan milenial banget, Jok. Kayak Yonglek ya, saya nggak paham. Iya, mungkin informasi ini yang nggak diikuti oleh beberapa orang. Betul. Nah itu tadi Om, maksudnya stand up comedy juga, komedian itu tuh harus pintar-pintar membaca penonton. Betul. Kayak misalkan nih bapak-bapak, ini jokesnya apa nih? Nggak boleh nih, yang gaul-gaul nggak boleh nih. Gitu ya. Paling naik motor. Gimana naik motor? Ya kalau misalkan orang-orang pasti tahu bahwa aku nih, kayak misalkan materiku nih, aku punya Supra tahun 98.
Tuh, nggak tahu tuh, kayak ikut andil waktu nurunin Soeharto tuh. Tahun 98 soalnya kan. Supra 98. Tahun 98. Terus? Nah, banyak orang bilang bahwa kalau orang naik motor Supra itu orang miskin. Atau nggak biasa dibilang motor buat nganter galon. Saya kurang sepakat, soalnya motor saya juga bisa nganter gas. Gitu jokesnya. Jadi orang mikir kalau misalkan aku tuh buat nganter galon motornya, saya patahin. Enggak nganter galon doang, tapi nganter gas juga bisa. Begitu. Terus apa ini? Jokesnya adalah itu tadi. Waduh, sorry. Nggak nyambung nih gue, nggak nyambung. Ya, jadi aku jelasin ya berarti ya. Orang tuh selalu berpikir kalau pakai motor Supra nih orang miskin, suka nganter galon. Ya. Ya kan? Ya. Terus saya bantah, enggak dong, motor saya juga bisa nganter gas gitu. Jadi saya ngebantahnya nganter galonnya. Waduh sulit, gimana ya? Biar antar generasi nih jokesnya nih. Oke, saya coba materi saya yang umum. Iya nganter gas kan, beli gas itu kan orang miskin juga, gas yang kecil. Iya, maksudnya saya menyetujui itu dengan bantahan. Oke. Oh enggak lah, nganter gas juga bisa gitu. Nah, iya. Saya ngebantah kata-kata saya menyetujui, tapi nadanya membantah. Iya. Kayak misalkan ini bukan misalkan sih, saya punya cerita. Saya pernah ke warung pakai motor tersebut. Iya. Motor tersebut masuk ke warung, beli beras, ternyata pas balik udah ada galon. Dikira itu motor warungnya. Oh. Saya gitu. sakit hati, saya bilang, "Mas, ini motor saya, bukan motor warung." Iya. Ya sorry. Terus saya tepak tangannya, "Lo nggak usah sentuh-sentuh, mana alamatnya? Biar saya nganter." Nggak ngerti juga bapaknya. Ngerti nggak ini? Kameramen gua, ngerti? Hah? Salah, ini harus ngundangnya sama stand up yang bapak-bapak juga nih. Waduh, iya sih. Saya sadari itu juga, Pak, bahwa saya tuh belum siap untuk menghibur orang tua. Gitu ya? Makanya saya berani. Apa gua kelihatan tua? Bukan tua, pengetahuannya mungkin. Gitu ya? Pengetahuan informasi yang beredar tuh. Tapi emang antar generasi itu joke-nya beda ya? Iya, betul. Gitu ya? Betul. Saya sendiri kadang-kadang suka nonton stand up komedi yang itu Panji, siapa? Dono ya kan? Itu acara apa? Kompas TV ya? Iya, Kompas TV ya. Itu ada beberapa joke, loh ini kok orang ketawa. Apa ini? Nah, itu mungkin berarti. Hah? Tapi itu PR besar buat komik. Gitu Gimana caranya? Makanya kalau misalkan penonton gak ketawa. Tapi kalau komika yang kayak calon tuh gue paham, ketawa. Iya. Karena seumur kali ya? Pertama seumur, yang kedua memang dia memperuntukkan jokes untuk menteri. Gitu ya? Iya, jadi benar-benar universal. Ada kan? Joke bapak-bapak ya? Iya. Tapi it's okay. Iya, Nggak tapi ada. itu tantangan loh. Hah? Iya, kan? saya men-challenge diri saya sendiri juga. Iya. Kayak misalkan stand up depan bapak-bapak, gimana caranya? Saya pernah stand up di depan pengusaha muda. Iya. Tapi nggak ada yang muda, maksudnya orang tua semua. Nggak ada yang pak. Saya stand up nggak ada yang denger, tapi ya udah. Saya memulainya seperti ini. Selamat malam, halo bapak-bapak yang pintar menggocek dirjen pajak. Dia kan pengusaha pasti jago dirjen pajak kan. Diem. Oh ya udah. Terus baru ada yang bilang, saya orang pajak. Oh, pantas kalian diem ya. Ada orang pajaknya di sini, baru ketawa. Kayak gitu-gitu. Iya. Jadi materi itu dikarang dulu ya? Dibuat dulu. Tapi, Job, lucu itu bukan spontan, Job? Hah? Lucu tuh spontan, iya. Kalau di theory of humor tuh ada lucu karena memang orang kepleset, emang karena spontanitas. Iya. Tapi juga ada yang dibangun. Dibangun. Makanya gimana caranya direncanakan, gimana caranya agak terlihat spontan gitu. Iya benar. Makanya orang bilang, stand up comedian lucu banget ya. Nulis nggak sih? Sampai ada yang bertanya seperti itu. Padahal semua komedian nulis. Menulis ya? Menulis, direncanakan. Jokesnya tuh direncanakan. Saya suka tuh stand up
saya baru nonton yang satu itu, yang kamu itu yang Buah Salosa apa, ya kan? Saya yang suka komika yang dari Bogor, siapa namanya? Ridwan Remin. Ridwan Remin itu. Ah iya, dia juga panutan tuh. Keren itu menurut Keren, saya. memang keren sekali dia. Ridwan Remin itu. Itu tanding sama siapa yang orang Indonesia Timur itu? Iya, yang Mamat. Mamat ya? Wah ini kayaknya si Ridwan Remin menang ini. Jadi dia Bogor kan, Bogor banget ceritanya ya. Keren banget. Sampai final menang gitu. Saya nonton sama anak saya. Kalau yang lain kadang-kadang lewat saya, ini apa nih orang gitu. Ya berarti memang harus di challenge juga. Betul, betul. Saya setuju itu. Betul, betul. Saya suka, ini kan kalau generasi saya komika yang kayak gitu nggak ada. Belum ada. Belum ada. Yang ada itu pelawak. Tapi kalau aku tarik ke belakang, sepertinya memang mereka tuh sebetulnya stand up. Cuman karena dia bertiga, biasanya kan ada orang yang monolog Iya. di awal, baru temennya datang, itu tuh stand up. Okay. Proses kreatifnya tuh sama kayak stand up yang sekarang. Cuman baru tahu aja kali orang-orang sekarang. Terus ini sekarang dipisahin ya. Iya. Stand up komedi, komika. Saya suka Cak Lontong. Cak Lontong ya keren lah ya. Keren itu, sekali. Nggak ada obat. Bahasanya tuh diputar-putar sama dia ya. Kalau setahu saya lucu itu spontan, meskipun ternyata bisa dikarang ya. Direncanakan, iya. Susah nggak itu ngarang lucu itu? Lu kan nggak tahu cerita lu ini lucu apa enggak kan? Iya kan, karena aku tes di beberapa kafe. Oh gitu. Kayak sebelum tampil tuh aku biasa ngetes, jadi di setiap komunitas tuh punya hari-harinya buat latihan. Oh gitu? Dia biasanya gabungan sama kafe-kafe. Oh gitu. Jadi kafe nyediain speaker, nanti dia stand up gitu, latihan-latihan. Nah itu tiap minggu ada di setiap komunitas. Makanya di beberapa komunitas yang dekat-dekat sini tuh ada yang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mau nampil, mereka bisa latihan ke komunitas ini, komunitas ini. Gitu ya. Biar mateng. Gitu. Dan itu free ya? Free. Kalau yang ada bayarnya di mana biasanya? Stand up. Panggilan? Panggilan. Dalam satu minggu ada berapa panggilan, Juk? Nggak tentu sih. Nggak tentu. Kadang satu hari 2 kali. Oh ya? Iya. Kadang seminggu 4 kali, saking banyaknya. Kadang seminggu ya duduk di rumah nggak ada yang manggil. Gitu-gitulah. Libur aja. Tapi kan yang sehari 2 kali cukup buat sebulan. Ya. Gitu ya? Betul. Ya kan, lu kipas-kipas aja, tinggal beli GoFood nih, GoFood lagi ya kan? Ya makanya sekarang kenapa saya gemuk, Pak. Gitu ya? Iya. GoFood juga nggak ngelarang sih. Udah makannya udah, nggak ada yang ngelarang. Betul. Begitu. Kalau boleh tahu berapa sekali tampil tuh bayarnya? Beda-beda. Rata-rata beda-beda. Ya misalnya dipanggil di event ya, bank nasional. Itu bisa di atas 8. Di atas 8. Kalau angkatanku ya, biasanya di atas 8. Lu kelasnya apa, Juk? Aku kelasnya ya nasional, komika nasional. Bukan, maksudnya ya ada top banget kan? Ada gitu top kan? banget ya. Cak Lontong gitu kan? Terus Cak ada Lontong, yang Panji, Radit, Kwernes gitu. Kalau menurut gua Panji itu biasa aja, nggak lucu ah. Ya nggak lucu, karena memang mungkin segmented kali ya. Segmented ya? Karena beberapa memang ada orang yang sangat mencintainya, sehingga apapun yang dia buat pasti ditonton. Ada juga dari tahun ke tahun begitu. Iya. Saya Raditnya nggak begitu nggak pernah nonton. Jadi lu tuh di tengah apa tengah agak ke bawah? Pokoknya apa Panji, tengah agak ke atas? Kalau saya tuh di sini nih. di bawah banget. Karena apa? Karena stand komedi udah banyak banget kan. Banyak banget ya. Udah 1000 kali. Kalau Iya, dihitung tapi kan di namanya setiap rezeki daerah. kan ada aja. Iya. 1000 itu kan diseleksi lagi, ada yang hancur ya kan? Iya. Kan gitu. Lu masih eksis kan? Alhamdulillah masih Udah berapa tahun ini? dalam skena stand up Indo. Sekarang 2014 akhir.
Ya hitung dari 2015 ya. 15, 16, 17, udah hampir 18, 7 tahun 19, ya? 20, 21 ya. 7 tahun ya? Pertama kali tampil tahun? 2014 akhir Itu banget. di ajang November. apa itu? Kompas TV Pamulang. Oh enggak, komunitas. Komunitas. Jadi di 2014 akhir pertama kali open mic megang mic stand up komunitas tuh nggak lucu. Nggak lucu. Minggu berikutnya. Nggak lucu, turun. Oh iya, gitu ya? iya. Gitu ya? Enggak, tapi kalau komunitas kan memaklumi orang yang nggak Iya, lucu. benar. Makanya kenapa komunitas itu adalah Penting, wadah terbaik untuk stand up comedian. Makanya banyak orang bilang, ya yang masuk TV mah anak komunitas doang. Hey, karena dia belajar di komunitas makanya bisa masuk. Kadang-kadang orang mikirnya, orang dalam nih gara-gara orang komunitas. Enggak, komunitas tuh nge-build gitu, Oke. ngebangun. Ya. Kalau nongkrong di komunitas di mana? Kalau anak stand up UIN di Ruang Bersuara nih sekarang Di mana itu? di Legoso. Legoso. Anak UIN di situ ya? Anak UIN. Ada berapa komika dari UIN? 20. 20-an ya? Di grup tuh 20. Ya. Yang aktif ada 11. Oke. Yang artis ada 3. Yang artis? Artis. Maksudnya? Yang artis ada 4. Yang udah gede namanya. Oke. Ada Zawin, Arafah Rianti. Iya. Iya. Ada Bahrul. Kalau Bahrul ini dia pernah tampil di MLI tapi belum masuk TV dia. ML itu apa? Majelis Lucu Indonesia. Oh. Ya pokoknya kalau orang masuk situ tuh udah pasti terkenal gitu. Iya. Gitu ya? Gitu. Tapi yang ajang stand up comedy yang sama Kompas TV itu apa namanya? Suci. Apa namanya singkatannya? Stand up comedy Indonesia. Stand up. Pernah masuk situ? Aku itu kan yang Om tonton kan di itu? Suci 7. Oke. Nah, Zawin itu Suci 4. Oke. Juara berapa itu di Suci 7? Kalau Zawin juara 3, saya nggak juara, saya Nggak. kalah. 7 besar. Di berapa besar? 7 besar. 7 besar ya. Masih gede lah. Tapi yang penting kan karir setelah itu ya. Iya betul. Karir Membangunnya gimana? Iya. Membangun karir gimana? Ya lebih banyak nulis rajin-rajin latihan. Kalau ada panggilan ngasih yang terbaik gitu sih bangun karirnya. Iya. Terus nempel sama orang sukses. Nempel sama orang sukses. Kayak misalkan ada Kiki, pernah tahu Kiki? Marcel Widianto. Oke. Perempuan ya yang pakai. Iya yang jilbab roasting menteri dulu. Udah nggak pakai jilbab. Iya. Ada Kiki tuh berhasil untuk mendekati siapa ya? Bu Susi. Marcel berhasil mendekati siapapun gitu lah. Tapi dengan mulus ya, bukan dengan mengemis dan lain-lain. Iya. Iya, nempel sama orang-orang sukses. Jadi masih suka tampil sebagai komika? Iya. Seminggu bisa 2 kali. Bisa 2 kali. Sehari bisa 2 kali gitu ya? Iya. Sekali tampil kadang-kadang 8 gitu ya? Iya kalau corporate. Kalau yang biasa aja berapa? Kalau kampus kan agak ngilu yang ngomong budget. Kalau kampus itu keikhlasan ya? Enggak. Tetap. Tapi kalau di UIN beda lagi ya? Beda lain cerita. Iya. Di UIN tuh kita duduk manis kekeluargaan. Antum dapat duitnya berapa? Karena di UIN Pak, saya pernah saya bilang gini, bahwa saya tuh udah yang ngikut Panji waktu itu di Jogja, terus juga masuk Suci. Dia tanya berapa Bang? Saya bilang 8. 2 juta bisa nggak Bang? Bisa. Lempar aja gede dulu kan. Iya. 2 juta bisa. Iya budget kita sedikit nih. Oke, fine. Terus H-1 Pak, ini anak UIN, anak sosiologi nih. Kurang ajar. Dia bilang gini, Bang Jupri, budgetnya bisa sampai 600.000 aja nggak? Wah, ilah, ya Allah. Saya bilang ya udahlah, nggak usah saya anak komunitas lain aja. Iya. Saya kalau di bawah 1 saya nggak mau deh. Gitu. Oh ya udah deh, jadi 1 deh. Oke. Gitu ya? Ya udahlah, tenang saya kan. Oh 1, ya udahlah. Udah tampil lah buat apa namanya? Buat keluarga. Ternyata dia ngundang Danila 25 juta Pak. Saya 1. Itu kan kayak orang beli Danila, kembaliannya apa ya? Jupri deh, gitu. Iya. Jadi sedih dah. Iya.
terasa diskriminatif sih, kayak Danila tuh backstage-nya tuh Hotel Saidain. Saya tuh gedung lama di FSH, di mana? Sosiologi, ya FISIP. Oh, ada gedung, ada sarang laba-labanya, saya dimasukin situ kurang ajar. Malah dikasih KFC nggak pakai saus, aduh. Ya. Gitu-gitulah. Ya. Tapi yang penting kan tetap berlanjut ya. Ya. Tetap berlanjut. Tetap bikin karir sesuatu. sebagai komika ya. Tetap panggilan masih ada gitu. Panggilan ya? masih ada, alhamdulillah. Oke, kalau corporate 8, kalau kampus ngobrol dulu deh. Kampus keikhlasan. Nah, iya. Gitu. 600. Wah, 600 juga udah ngotot-ngotot itu ya. Enggak, udah. Oke. Job. Iya, Pak. Ente sejak kapan bisa ngelucu ini? Hah? Ini kan gaya ngelucu ente nih deket-deket sama ente ditinggal di Pamulang ya. SMA-nya di mana? Saya SMA-nya di MAN 11. MAN 11 mana itu? Jakarta. Jakarta ya. Buangan MAN 4. Gaya-gaya joke orang Jakarta, Betawi lah campur-campur gitu. Iya, kan? iya saya besar. Orang Betawi kan gitu kan? Iya. Enak makan di sini. Kenapa, Bang? Nasinya nggak dihitung. Nah, gitu kan? Nasinya nggak dihitung. Iya, Betawi. Kayak gitu kan? Orang Betawi tuh joke-nya spontan ya. Dan ya kita harus, kalau orang jadi orang Betawi harus bisa ngelucu kayak gitu, jawab-jawaban ya. Tanya jawab. Kita diceng-cengin terus kan? Dan di kalangan anak muda juga kan ceng-cengan tuh biasa. Kalau yang pintar ngomong, wah abis sudah. Ya kan, diceng-cengin terus kan teman-temannya tuh kan. Kalau yang ini ketawa-ketawa aja gitu kan. Jadi lu tuh sejak kapan sadar bahwa lu tuh lucu? Dibuat sih. Dibuat? Karena SMP tuh saya introvert, Om. Introvert? Lebih pendiam. Oh ya? Jarang ngobrol, punya temen cuma 2. Begitu? Terus juga kaki korengan, muka jelek, pokoknya semua nggak pede lah ya gitu ya? Geder, ya nggak pede. Cewek nggak ada yang naksir. Nggak pede. Cewek nggak ada yang naksir. Ya kan? Nembak juga kayak najis lu gitu. Pokoknya di SMP tuh. Siapa lu? Gitu kan? Yang tadi, pokoknya pernah saya tuh di tukang gorengan kan, ada cewek cantik kenalan, nggak jadi beli gorengan tuh mbak-mbaknya, abang yang marah. Gitu gara-gara lu nih dia nggak beli gorengan gua. Lu sih godain pedagang gua penjual gua, pembeli gua. Pembeli gua. Nah saat itu juga ada teman saya ganteng, lucu, terus ceweknya banyak gitu ya. Jadi dia bilang, Jup, ada 3 hal yang bisa membuat lu punya teman banyak. Yang satu kaya, yang satu ganteng, yang satu lucu. Lu harus pilih nih. Kalau gua kan 3-tiganya ada. Kata teman saya tuh dulu gitu. Nah, ganteng kan sudah pasti tidak, Jup. Iya. Kaya, ya enggak. Nah, ini Jup. Nah, kan dari SMP ke SMA kan pakai celana panjang, Om. Iya. Jadi insecure saya tuh menurun karena kan kaki korengan tuh dulu. Oh gitu. Oh, serius lo korengan? Beneran dulu. Nah terus temen tuh selalu support bahwa lu tuh bisa hidup lebih baik ke depannya. Udah lu ngelucu aja. Terus diajarin tuh ngelawak sama dia. Ngelawak, ngatain orang aja kalau jelek udah katain aja dulu latihan. Nah baru pas SMA udah mulai ngebanyol. Udah mulai nyari atensi dengan berkomedi. SMA, pokoknya SMA tuh udah apa ya, orang bilang kalau ada Jupri pasti ketawa deh gitu. Nah baru lulus SMA, masuk kuliah, masuk UIN, ada ini, ada apa namanya seni ini, stand up comedy. Oke. Baru langsung daftar ya? Lebih ke masuk ke komunitas dulu. Komunitas ya? Terus sampai sekarang ya? Dari awalnya sih saya punya teman tongkrongan gak lucu, Om. Gak lucu, tapi dia masuk TV. Pertama dan terakhir kalinya kayaknya dia masuk TV. Gitu ya? Saya iri dong. Makanya saya bilang ke dia, gue mau dong jadi stand up komedian. Baru diajarin sama dia. Nah, pas dimasuk ke SMA diajarin sama temen nongkrong. Pas di kuliahan diajarin sama dia. Gitu, stand up komedian. Kalau gue ngeliat vokal lu tuh bagus gitu. Vokal lu tuh kuat gitu. Oh iya? Ya, bagus untuk orang-orang yang bisa tampil di panggung gitu. Mungkin karena latihan kali, Om.
Enggak, Udah kalau sering. warna suara ini, warna suara. Iya. Kalau warna suaranya kurang meyakinkan kan Tapi saya berpengaruh juga. dulu juara MTQ juga, jadi Oh ya? suara saya bagus. Hah? Di RW, juara Di RW MTQ ya? di RW. Gitu ya Juk ya. Jadi dulu introvert, korengan, syukur Buruk lah. juga ya. Insecure-nya tebel sekali. Insecure ya. Hmm. Baik Juk. Iya. Jadi lu tuh mengalami timbul percaya diri itu ketika masuk ke SMA ya. Dan Masuk lu SMA. menyadari potensi lu bisa ngelucu gitu ya. Dan terus makin pede, punya komunitas. Kemudian mulai berani tampil gitu ya. Iya, baru audisi. Audisi, masuk UIN, Masuk UIN, latihan stand up. udah bisa ini ya, udah bisa menguasai keadaan gitu kan kalau ngomong. Belum. Belum. Masih SMA tuh masih belum berani ngomong depan umum, masih ngelawak nyeletuk gitu. Kayak guru nerangin, kocak gitu-gitu lah. Gitu ya? Maka kalau misalkan, kan Bapak dosen juga, kalau ada anak yang ngomong terus sampai ngebuat ketawa, nah itu saya dulu lah. Cuman Oke, menyebalkan biasanya tuh. Kalau nyeletuk lucu sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nyeletuk itu kan bagian dari budaya Indonesia sebenarnya. Oh iya? Iya. Hmm. Di barat itu nggak ada nyeletuk. Jadi kalau dosen ngomong, mahasiswa diem. Nggak ada orang berani ngomong. Nah kalau kita kan nyeletuk tiba-tiba, Ceder. ya kan? Kalau lucu itu kan grrrr gitu kan. Orang Indonesia tuh gaya humornya luar biasa menurut saya. Oh iya ya? Iya. Aku yang belum sadar kali. Bener, coba lo keluar kan. Orang Amerika, saya kan pernah tinggal di Amerika ya. Itu di bis, di tren tuh orang-orang pada. Kadang-kadang mata itu Nggak saling menatap itu dihindari. Iya. Kalau kita kan ngomong ceng-cengan gitu kan. Ngapa lihat-lihat lu? Iya, ceng-cengan segala macem. Itu orang Indonesia tuh di mana-mana itu khasnya tuh ngobrol dan ketawa gitu. Iya. Ngobrol ketawa. Ada Bu Ide namanya nongkrong. Iya. Di sana nggak ada. Di sana nggak ada. Nggak ada. Orang tuh serius. Apalagi kalau yang namanya di Jepang gitu kan. Sampai di Jepang tuh kita naik kereta misalnya, kursi kita ngadep sana tuh ngeliat ke samping aja cuma begini gitu. Gitu. Suaranya tuh yang terdengar suara kereta aja. Nggak ada suara pulpen jatuh aja tuh orang gini semua gitu. Oh langsung risih ya? Iya, dianggap mengganggu ketentraman gitu. Ketenangan. Iya, ketenangan. Orang Indonesia ngocol kan gitu. Ngocor. Ngocol. Ngobrol mulu. Ngobrol, ketawa, ngobrol, ketawa. Coba aja di pesawat misalnya, orang bule itu diam, baca buku. Ya. Kamu mau dengar sesuatu pakai headset? Sementara orang Indonesia, iya dengerin musik pakai headset. Orang Indonesia misalnya sebaris sebangku ya, ngobrol itu kan. Tapi itu kelebihan kita, budaya kita ya begitu. Kelebihan dalam bidang apa nih? Iya budaya maksudnya. Interaksi ya? Berinteraksi. Itu gaya budaya kita seperti itu. Makanya ada komedian, ada komika, ada lawak, ada segala macam lah. Gitu. Betul. Itu harus harus direspon sebagai keragaman budaya, gitu kan. Gitu. Nah Job, Iya. tentu lu bersyukur ya punya. Alhamdulillah. Hah? Iya alhamdulillah. Sekarang pede lah ya, koreng-koreng bisa disembuhin ya kan. Skincare. Skincare ya. Ya pokoknya udah ya sering mandi, udah bersih lah pokoknya. Bersih sekarang. ya. Walaupun sekarang masih buluk dikit tapi nggak apa-apa. Iya, cewek-cewek udah pada naksir kan. Siapa cewek yang nggak naksir kan, yang Banyak. komedian yang ya lumayan lah gitu. Ganteng sih enggak, tapi bikin nyaman sih. Gitu ya. Iya. Dan yang penting lagi sekarang punya bisnis ya, punya usaha ya. Iya, Punya alhamdulillah. usaha ya. Ah. Apa namanya usahanya? Marki Caps. Marki Cab. Mari kita cabut ya. Mari kita cabut. Brand Awalnya itu adalah merchandise-nya Zawin. Zawin. Zawin ini nama orang. Zawin ini nama orang. Oke.
Dia artis, dia anak stand up tapi dia besar di YouTube, vlogger jalan-jalan. Nah dia bikin merchandise, laku. Cuman sadar bahwa ketenaran itu tidak selamanya di atas, ketenaran itu kan tidak selamanya ada, makanya ya udah merchandise ini kita banting setir jadi brand traveler. Dan Zawin pun berupaya agar Markicap ini yang beli bukan orang-orang yang kenal Zawin. Jadi ya udah kita ngejar Markicap, Eger, ya. Topi, Semuanya, kaos, semua yang pakaian ya. dibutuhin. Dan lu punya saham di situ? Apa hanya sekedar pekerja pegawai gitu? Jatuhnya punya saham. Punya saham ya? Punya saham. Bagus, Beberapa bagiannya punya Jupri. Oke. Dan tentu untuk hidup nggak susah-susah amat lah ya. Emak bisa dikasih inilah ya, sangu setiap bulannya gitu. Iya. Dan ya maksudnya alhamdulillah rezeki lancar pun jadi orang tua nggak perlu kerja lagi sekarang. Gitu. Udah. Orang tua tinggal di mana? Ya di Pamulang. Pamulang ya? Pamulang mana sih? Reni Jaya. Reni. Jadi ya alhamdulillah bisa menutupi semua kebutuhan keluarga lah. Gitu ya. Jadi tulang punggung kan sekarang. Ya. Jadi kalau ayah jadi anak lagi tuh dia. Gitu ya. Jadi dia kalau minta rokok lucu tuh. Pri, ada rokok nggak? Gitu. Ya? Ngomong rokok minta. Minta aja nggak usah lihat kemana-mana. Gitu ya. Lucu deh. Keluarga berapa? Kalau di rumah ada 3, ada abang, ayah, bunda, bertiga. Oke. Lu anak berapa? Anak terakhir. Terakhir? Anak terakhir dan begitu menggemaskan gitu ya? Enggak juga. Masa kecilnya di Pamulang? Di Pamulang, dari lahir di Pamulang. Oke. Terus kuliah di sini ya? Nggak pernah kemana-mana ya? Maksudnya produk Ciputat lah ya? Produk Ciputat sih. Ya. Tapi memang lama di sini sih, karena kan di Jakarta Selatan di Lebak Bulus juga 3 tahun doang kan di SMA-nya. Oke. SMA ya? Man itu ya? Terus babat apa namanya bakat-bakat baru di UIN ya, komika banyak? Kelihatannya sih masih belum tajam ya. Belum. Junior tuh kayak aduh nggak bisa deh, belum Gitu bisa deh jadi gua gitu. Gitu. Mikirnya. Lo suka ketemu mereka nggak? Sering. Sering? Kan komunitas. Oke. Kalau komunitas tuh tiap minggu kita ketemu. Apapun itu, mau ngobrol kayak, mau latihan stand up kayak, yang penting ngumpul deh setiap minggu. Ya. Biar tahu. Nah, dalam ngelucu komika, Iya. apa yang harus dihindari? Banyak. Yang pertama sih ya, kesombongan terus dihindari. Sombong terus dihindari. Kayak Lucu gimana? sekali tuh. Lucu tapi sombong gitu. Lucu banget, terus turun dari panggung kayak gila gue keren, enggak. Itu Gitu. jelek. Yang pertama yang harus dihindari. Materi lucunya sendiri kayak gimana? Misalnya Ya, rasis, balik lagi ke menghina penonton. agama orang misalkan. Balik lagi ke penonton. Gitu. Balik lagi ke penonton. Misalkan acaranya acara korporat. Hah? Ya masa ngomongin agama? Oke. Misalkan nih saya pernah acara kafe di mana dia bilang tolong materinya jangan yang halus-halus. Ya udah saya ngomongin blue, ngomongin seks, ngomongin agama. Gitu? Karena permintaan mereka. Tolong ngomongin jangan yang halus-halus. Maksudnya dia bilang gini, materi yang serem-serem keluarin aja semuanya. Gitu. Karena kita sudah bosan dengar materi yang di YouTube. Oke. Materi-materi yang biasa aja. Nah, ini yang serem-serem nih coba dong. Gimana serem? Ya maksudnya ya materi stand up yang tidak bisa direkam gitu. Ada. Ya, boleh di sini lah. Nggak mau. Nggak mau. Intinya gitulah. Misalkan di UIN tuh ada saya acara mana ya? Di auditorium Nasution. Saya bawain agama. Tapi pernah dikomplain nggak sama orang? Enggak pernah. Ya materi saya itu yang sekarang banyak orang males sholat. Saya ajak sholat, gue nitip aja.
nitip kayak jajan gitu. Nanti Gitu. tahiyat nanti saya begini apa buat 2 orang kan nggak mungkin. Oke. Gitu-gitu jokes-jokesnya kayak gitu-gitu Iya. tentang sholat. Tapi alhamdulillah mungkin karena memang banyak dosen di sana, sedikit dosen tapi mahasiswanya banyak, jadi dosennya juga terhibur kali. Gitu ya. Nah makanya saya niatnya tuh mau nghibur siapa nih Iya, iya. penentuannya. Tapi Makanya selama ini nggak pernah ada yang komplain. Jupri ngomongnya nggak boleh gitu dong, itu saya kayaknya bukan orang komplain, orang takut. orang tua kata. Kayak misalkan panitia takut, karena saya pernah stand up, tiba-tiba ada dosen salam-salaman. Saya langsung berhentiin stand up saya bilang, Sallallahu ala Muhammad. Lanjut bu, salaman aja dulu, nggak apa-apa, nggak ada yang stand up kok, lanjut, gitu-gitu. Saya agak jahil. Ya. Kan bilang, wah parah itu nggak sopan itu. Ya gimana orang lagi tampil deh salam-salaman. Salam-salaman mau pulang apa gimana? Nggak tahu, Oke. acara baru mulai. Nah, ini. Pernah sekali, dikomplain sekali pernah. Ah, Saya dengan materi yang sama kayak di auditorium, saya stand up bawain soal, saya pernah duduk di masjid, saya pernah duduk dekat masjid yang azan aki-aki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai sebatuk itu. Kayaknya dia azan sambil gandengan sama malaikat Ijroil kali. Udah saking tuanya tuh kan. Baru ada yang marah. Mainin agama. Padahal kan premisnya yang saya bangun adalah teman-teman, ayo ke masjid lagi, bikin rame masjid lagi. Iya, iya. Masa sih orang tua mulu, orang yang udah uzur nih, orang yang udah mau ketemu Allah loh. Masa kalian masih nongkrong di luar gitu. Ajakannya gitu awalnya, cuman dia nggak denger. kayaknya kalau komika dikomplain ini Saros segala macam, kita nggak lucu. Susah yang ngelucu ya. Ya enggak? Ngelucu itu salah satunya kita harus menyentil kemapanan. Ngerti nggak? Iya. Menyentil. Yang sesuatu yang normal itu kita sentil-sentil. Iya, norma-norma dibantai Norma-norma, semuanya. ya kan? Semuanya norma-norma dibantai semua. Kesopanan. Kesopanan ya kan? Iya. Kadang-kadang logika dimain-mainin gitu. Sesuatu yang normal itu ya agama normal. Gitu. Ya normal. Kita apa namanya? Tuhan emang gimana sih kan ngomongin Tuhan gitu kan? Mentertawakan Tuhan lah gitu istilahnya kan? Kalau Gus Dur kan begitu. Tuhan. Iya. Bahwa komedi itu akan bekerja ketika norma itu terbantahkan. Iya. Kayak misalkan ada orang nuang kopi dari teko ke gelas, tapi minumnya di teko. Oke. Kan ini. Kan maksudnya kan harusnya di gelas. Iya. Sule gitu kan ngebersihin bangku, duduknya di duduk situ. di lantai. Iya. Gitu kan? Betul kayak gitu. Ya komedi kayak gitu. Ya. Komedi general. Saya nggak habis pikir, nggak ketawa gitu ngelihat Sule sama Andre. Iya. Itu orang kok lucu banget gitu. Karena memang masalahnya mereka itu visual kan, komedi visual. Iya. Pasti bekerja. Iya. Nah, kadang-kadang stand up comedy ini kan gara-gara dia tuh opini yang diedit sedemikian rupa sehingga menjadi jokes. Tapi lu punya rencana nggak? Ini kan komika sekarang, menjadi komedian. Punya? Kalau ada kesempatannya mau. Mau ya? Kalau ada kesempatannya mau. Kan kayaknya nggak terlalu susah itu, ya kan? Bener nggak? Enggak juga. Banyak juga stand up comedian yang memang tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang VJ. Begitu. Banyak yang nggak bisa. Oke. Karena mereka terlalu kaku. Karena stand up comedian juga ada yang introvert. Oh gitu. Ada juga yang memang nggak nongkrong. Oke. Sekali stand up baru dia lucu. Oke. Jadi dia pakai topengnya sendiri. Iya. Kalau aku kan ya udah mau di atas panggung mau di sini ya udah begini aja ngomongnya. Gitu ya. Kayaknya lu bisa deh. Jadi kayaknya nggak terus susah gitu. Jadi komedian, bukan komika lagi, komedian. Itu pernah nyoba nggak? Belum pernah. Pernah sekali OVJ. OVJ saya 2 kali ternyata. Gitu. Baru ingat. OVJ 2 kali tapi karena kaku. Karena memang belum adaptasi jadi saya kurang puas gitu.
Oke. Di OVJ pernah, OVJ yang baru yang ada Denny Cagur, Ngelip. Tapi kalau dibilang komedian sih udah juga sih Om. Karena kan saya juga main film juga tuh. Pernah main film? Main film. Apa film apa? Main film, tapi belum tayang. Syuting doang, baru syuting. Syutingnya 2020, belum tayang sampai sekarang. Kok lama banget sih? Ada filmnya Panji juga, bareng Panji. Reza Rahardian. Nah tapi porsinya saya tuh memang benar ngelawak semua. Oh gitu? Ya, itu kan bisa dikatakan komedian toh. Iya. Mhm. Oh, belum tayang. Kalau tayang, gua nonton nih. Siap, ada nanti di bioskop. Nggak Apa tahu tahun ini kehabisan dikeluar- modal kali ya? Hah? Kehabisan modal? Pandemi. Bukan kehabisan modal, lebih tepatnya nunggu momen yang tepat. Oh gitu. Kalau dikeluarin sekarang kan Film panjang gitu? film layar lebar. Oke, film panjang artinya ya? Iya. Film layar lebar ya? Begitu. Ya kalau komedian kan karirnya kayaknya lebih luas ya. Iya. Kalau komika kan cuma berdiri terus ngomong kan. Mhm. Tapi itu keren itu sebenarnya. Komika itu di Amerika itu bukan komika namanya. Ada beberapa komik. Ah, komika. Di Indonesia komika, kalau di Amerika komik. Komik. Ya komedi mik, Oke. dari komedi mik. Saya suka ngelihat Frank Caliendo. Jadi suka niruin. Nah, kalau di sana tuh suka niruin, Impersonating. impersonating Trump, Donald Trump. Iya. Siapa namanya ya? Alah, lupa saya. Keren banget Di itu. Indonesia juga ada. Siapa? Gilang Dirga, Oke. terus siapa nih, Christo Emmanuel. Saya nggak pernah nonton. Saya Iya. suka nonton siapa ya? Jimmy Fallon. Jimmy Fallon ya. Jimmy Fallon ya. Ya, dia jadi ini kan Jimmy MC apa talk show. Jamie ya? Ah? Talk show ya, dia Dia talk show, tapi dia tuh kan suka niruin orang kan. Oh, salah satunya itu yang ditiru itu ya Donald Trump. Jadi dia apa rambutnya, Terus gaya mukanya. ngomongnya gitu kan. Iya. Mhm. Dan banyak sekali penontonnya gitu. Nah di Indonesia belum populer kayaknya. Bukan belum populer, sudah populer, sudah lewat mungkin. Sudah lewat. Mungkin Bapak yang belum ngeliat kali. Dia tuh ngikutin Soekarno. Siapa? Gilang Dirga. Oke. Belum pernah nonton saya. Lucu banget dia. Belum pernah nonton. Mungkin karena belum pernah nonton. Soalnya dia naik banget sampai di dia tuh Saya yang suka nonton impersonating itu si ya Sule, si Andre. Andre, kan, iya. Kalau Andre kan memang impersonate kostumnya aja. Kalau dia benar-benar suaranya. Gitu ya. Aku juga pertama kali tampil di acara wisuda belum stand up, impersonate juga. Oke. Kayak Impersonate siapa? yang musik-musik yang Musik. kita mesti telanjang dan benar-benar bersih gitu. Oke. Ebit ya? Iya, Ebit. Gitu-gitu. Ya, Sudah. ya. Gitu. Jadi maksud gua begini, dari komika ke komedian itu bagus sekali ya. Komedian lebih luas ininya, dunianya lebih luas ya. Iya. Bisa main film, bisa ngelawak, bisa apa aja gitu. Harus apa namanya, harus dicoba itu. Iya. Hah? Oh iya, tapi kata Matias Mucus bahwa komika ini adalah komedian yang curang karena dia bisa kemana aja. Kenapa Matias Mucus yang ngomong? Karena apa? Karena Matias Mucus tuh memandang stand up comedian itu dia menulis naskah juga, dia director juga, dia juga jadi aktor di atas panggung. Jadi tiga-tiga itu yang dipegang. Iya. Makanya kayak penulis komedi banyak sekarang anak stand up komedian, director komedi banyak stand up komedian, aktor komedi anak stand up komedian. Jadi anak stand up komedian ya bisa berkomedi. Ya. Gitu. Diborong semua ya. Diborong semua. Kalau kata Matias Mucus. Ya. Tapi nggak Sementara semua. Matias Mucus hanya Aktor. Iya. ya. Dia nggak nulis skrip ya, Enggak. nggak Mungkin nulis tapi mendirect juga ya. iya. Terus Begitu. kalau nulis itu seberapa banyak sih? Sebanyak-banyaknya. Bukan untuk satu lakon tuh berapa banyak, berapa halaman gitu? Iya, untuk satu penampilan kan. Kalau untuk satu penampilan aku ngitungnya tuh 5 menit satu lembar.
5 menit satu lembar? 5 menit satu lembar. Kalau sekali tampil berapa menit? Sekali tampil bisa 20, bisa 30 menit. Oh, lumayan banyak ya? Lumayan. Dan itu naskah itu diulang-ulang ya? Diulang-ulang. Kan kadang, nah, stand up comedy itu kan kejutan. Jadi kalau misalkan tampilnya di tempat yang berbeda, ya kan orang nggak tahu kejutannya. Betul. Jadi bisa dibawain Itu sama kemana-mana. penceramah juga begitu, Jainuddin MZ. Betul. Ya, itu naskah ceramahnya itu satu misalkan, dia bisa ceramah di 20 tempat. Joknya itu aja, bayarannya beda. Jainuddin MZ. Saya tahu, saya kan seorang suka juga Jainuddin MZ. Di sini denger, loh banyak yang sama. Banyak yang sama. Ya karena memang ya penontonnya beda, kenapa harus bawain materi yang baru gitu. Betul. Yang ini aja belum ke semuanya orang denger. Sebenarnya dosen juga begitu, Iya. Apa namanya, penceramah publik ya, public speaker. Ya ngomongnya itu juga, ya kan? Orang itu kan sebenarnya pengetahuannya terbatas. Dia punya naskah 100 misalkan, atau misalnya 200, ya udah diulang-ulang aja gitu, didaur ulang. Iya, Ya kan? apa namanya, di review apa? Ya dibetulin dikit-dikit lah. Iya, direvisi. Revisi, ya. Direvisi. Nah, itu udah berapa naskah yang lu buat? Lu nulis di Banyak banget. Nulis di laptop kan? Di komputer di HP, kan? Di HP. Ah. Kan ada Google Notes. Jadi di Google Notes itu bisa nulis di laptop, bisa nulis di HP. Ya. Karena ada Gmail, jadi bisa sebebas mungkin di mana aja bisa. Nge-link semuanya. Dan sebagian tentu ada yang belum lu pakai kan? Banyak banget. Banyak ya? Banyak banget. Karena memang komedian ini kadang-kadang banyak yang males kan, makanya ada orang yang dulunya lucu banget sekarang enggak. Karena mereka males. Kenapa Panji selalu ada hadir di permukaan? Karena memang tiap hari dia menulis. Mau itu lucu mau enggak, yang penting nulis. Raditya Dika juga begitu. Setiap 15. Saya nggak kena itu sama joknya Panji itu, nggak kena ya? Iya. Beda-beda. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Raditya Dika ya? Iya. Nggak apa-apa, nggak kena itu. Iya. Kena nggak ya? Kena ya? Ya ada beberapa yang kena, ada yang enggak. Gitu ya? Temenku aja yang seumuran, yang mungkin apa namanya, milenial juga lah bahasanya. Ada juga yang nggak suka Radit sama Panji, Gitu ya udah. Apa sih? Tapi temen anak lucu. Saya itu ngakak-ngakak nonton Radit ya. Kata gue, lucu di mananya gitu. Iya. Beda referensi. Dunia udah beda ya. Beda referensi. Ya. Nah ini yang menurut saya nggak semasukan ya. Jadi kalau menjadi apapun ya, termasuk jadi komika gitu, joke itu harus beragam. Harus beragam. Jangan joknya itu aja, orang tuh tahu gayanya ini, pelawak ini ngomongnya itu aja gitu. Ngelucu yang apa ya, gaya joke gaya misalnya siapa ya, Komeng misalnya. Komeng kan gitu-gitu aja, dia nggak bisa berimprovisasi dengan gaya yang baru, bosen itu. Saya denger Komeng tuh bosen, denger siapa lagi, banyak yang mungkin nggak belajar apa gimana ya, saya nggak masuk. Tapi Komeng termasuk orang yang rajin. Rajin apa? Tiap hari menulis dia. Menulis ya? Misalkan, dan ini harus dilakukan sama semua komedian sih. Satu hari itu dia megang HP dan nulis. Jadi kayak begini, apa sih lo, buntelan kentut? Nah, gitu-gitu. Gitu ya? Iya. Nah, kayaknya udah buntelan kentutnya itu yang diganti-ganti sama dia. Gitu ya? Nah. Ya tapi dia karirnya masih bagus lah ya, sering dipanggil ya. Masih bagus. Iya, ya intinya sebenarnya harus belajar lah ya, harus belajar terus, belajar nggak boleh berhenti terus. Ya. Latihan dan belajar, nggak boleh joknya itu aja ya. Karena apa? Karena penonton kan udah denger, ini bosen gitu, bosen. Apalagi bawa fisik misalnya, nah menurut gua nggak begitu bagus itu. Orang itu ngejok itu menurut gua yang paling bagus itu adalah menggugat logika, menggugat kenormalan. Itu cerdas banget menurut gua. Untuk terakhir nih, Jok,
gua doain lo karirnya semakin moncer lah ya. Amin, amin ya robbal alamin. Bisnisnya juga semakin bagus dan jangan lupa dengan komunitas gitu kan supaya apa namanya adik-adik juga bisa menyalurkan bakatnya dan segala macam lah ya, regenerasi ya. Ini ternyata membuktikan anak ini luar biasa ya bakatnya. Banyak ya. Lia Eden bakatnya tuh banyak tuh. Iya. Ada joke gak yang bisa di-share buat teman-teman nih pemirsa? Buat teman-teman yang pengen stand komedi, saya berdoa agar kamu berhenti. Saya tidak mau punya saingan. Enggak lah, mudah-mudahan ya lancar aja semua. Kalau mau kejar mimpi ya kejar mimpi. Kalau mimpinya ada di stand up komedi ya kejar terus. Sekali, 2 kali, 3 kali nggak lucu nggak apa-apa. Karena Panji pun sadar bahwa dia sering banget nggak lucu, tapi dia tetap belajar. Gitu ya. Oke, Jup, makasih banyak atas waktunya nih. Terima kasih juga. Terima kasih banyak ya. Saya bisa masuk acara UIN lagi. Banyak orang yang nggak tahu kalau saya anak UIN, Om. Gitu ya. Kirain anak Trisakti. Gitu. Bukan. Jadi intinya orang tuh tahu saya komunitas stand up UIN, tapi bukan anak UIN. Bahrul nih terkenal di UIN lah, kalangan mahasiswa. Jadi ada acara, si Bahrul di chat personal. Kak, kita dari anak UIN nih mengundang kakak. Gitu. Nah dia ngechatnya pakai Instagram perusahaannya. Permisi Kak Jupri, maksudnya kan gue sama UIN ngobrol aja sini. Orang nggak percaya. Iya, anak UIN ini bakatnya banyak lah. Udah jadi politisi, jadi komika, jadi pengusaha, jadi ada lembaga-lembaga yang penting itu di anak UIN. Ada juga yang di DO, ya banyak juga, nggak ada semuanya juga bagus. yang pengangguran ya, Ada juga. Jadi guru honorer segala macam ya itu. Dia ngikut organisasi, saklek banget ya kan, dalam kayak bakal sukses. Oh tidak ternyata lulusnya di UMJ. Oke, makasih banyak atas waktunya. Demikian para pemirsa sekalian ngobrol-ngobrol dengan Jupri Komika. Muhammad Al Jufri, nama kerennya. Orangnya sebenarnya cukup ganteng ya. Waduh, gini kalau dibilang ganteng sama bapak-bapak geter sih. Iya. Pokoknya cewek mana yang nggak mau jadi pacar Jupri? Cewek mana? Tapi katanya dia belum punya pacar ya? Udah ada. Udah ada ya? Udah ada. Serius tapi? Benar, serius. Niatnya sih mau akad dulu tahun ini. Baik, jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.